Pemirsa Timnas Indonesia bersiap menghadapi Jepang di laga terakhir grup kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan melawan tuan rumah Timnas Jepang. Lalu bagaimana peluang Indonesia saat melawan Timnas Jepang? Apakah Indonesia bisa meraih hasil positif? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Bang Wesley Hutagalung. Namun sebelum bergabung dengan Bang Wesley, kita akan mendengarkan laporan dari Sandi Firdaus langsung dari Osaka, Jepang. Baik, Sandi Ya, Firdaus, silakan dengan laporan Anda. selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Memang betul sekali, kurang lebih kalau waktu Jepang ada sekitar 3 jam menuju kick off antara timnas Jepang menghadapi timnas Indonesia di laga terakhir kualifikasi grup C Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana memang tempat saya melaporkan saat ini di Osaka, Jepang. Tepatnya di Stadion Suita, beberapa supporter hadir, khususnya supporter Indonesia, sudah mulai berdatangan ke stadion untuk menyiapkan diri untuk bisa mendukung timnas Indonesia yang akan menghadapi tim tuan rumah Jepang. Begitupun supporter dari timnas Jepang sudah mulai berdatangan karena memang kita ketahui antusiasme dari kedua tim ini sangat tinggi meskipun ini laga terakhir dan juga tidak berpengaruh atas kedua tim karena memang kita ketahui Jepang sudah lolos otomatis untuk ke Piala Dunia 2026, sedangkan Indonesia untuk melaju ke babak keempat atau round keempat yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Namun kedua pelatih dalam konversinya lalu telah menggaranti atau juga memberi jaminan bahwa laga nanti sore di waktu Jepang ini tidak akan disebut laga entertain begitu, karena memang baik kedua tim ingin menang, khususnya Indonesia, karena bisa berpengaruh kepada klasemen di grup C. Tentunya kemenangan bisa menggeser Arab Saudi yang sementara menempati posisi ketiga. Dan kami juga atau saya juga tadi telah berbincang dengan beberapa supporter yang hadir bahwa memang laga ini juga menjadi spesial bagi mereka karena kita ketahui Indonesia sudah lama bahkan dalam waktu beberapa tahun belakangan tidak pernah menang menghadapi Jepang, dan dukungan kali ini dan juga hadirnya beberapa pemain baru akan membuat timnas Indonesia tampil berbeda. Itu juga yang disampaikan oleh pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, bahwa kedatangan beberapa pemain ini membuat kekuatan timnas Indonesia beragam dan juga sentuhan dari pelatih Patrick Kluivert bisa membawa angin segar untuk timnas Indonesia. Ayu, kembali ke studio. Baik, Sandi, terima kasih atas laporan Anda dan saatnya kita menuju ke Bung Wesley Hutagalung. Bung Wesley, tadi Anda sudah mendengar bagaimana laporan rekan kami Sandi Firdaus langsung dari Osaka, Jepang. Lalu bagaimana Anda melihat peluang timnas Indonesia saat nanti menghadapi Jepang sore hari ini? Silahkan, Bung. Ya, Mbak Ayu, ada sebuah kekhawatiran saya. Pertama, karena Jepang bermain di kandang sendiri setelah mereka kalah dari Australia. Itu ada sebuah tekanan mental bagi kubu Jepang kalau mereka kemudian bermain dengan formasi yang bisa disebut dalam tanda kutip untuk mengalah dan memberikan Indonesia poin. Jadi mereka pasti akan turun dengan kekuatan terbaik meskipun sejumlah pemain terbaik mereka tidak dipanggil untuk menghadapi Indonesia. Tapi pasti mereka akan all out, dan ini menjadi ujian bagi Kluivert apakah dia mematangkan timnya untuk menghadapi Jepang ini atau dia mempersiapkan komposisi baru karena nanti di putaran keempat akan banyak bertemu dengan tim-tim dari Timur Tengah. Dan ini sebuah game plan yang harus diracik dari awal, apakah pemainnya dipanaskan mesinnya dari menghadapi Jepang ataukah akan all out menghadapi Jepang untuk berusaha mendapatkan poin. Ini sebuah keputusan yang harus diambil oleh Patrick Kluivert. Oke, selanjutnya timnas Jepang ini diprediksi akan menurunkan pemain lapis kedua mereka. Apakah ini nantinya akan menjadi peluang besar bagi kita untuk meraih kemenangan begitu? Ya, peluang jelas pasti ada ya, Mbak Ayu. Kita tidak boleh bermain untuk bermain seri. Kita harus selalu bermain untuk menang. Tapi peluang itu melihat Jepang dengan level mereka, pemain lapis keduanya pun itu masih bisa dibilang berkompetisi jauh lebih bagus dari kita di klubnya. Level klubnya, menit bermain mereka di klub juga lebih banyak dari klub pemain-pemain kita yang kalau bisa bicara main di Eropa pun, menit bermainnya tidak sebanyak pemain lapis kedua Jepang di luar negeri atau di dalam negeri. Jadi itu bukan sebuah kepastian bahwa kita akan dapat dengan mudah melawan Jepang meskipun mereka bermain dengan lapis kedua.
Oke, selanjutnya Jepang ini kan terkenal dengan permainannya yang taktis dari kaki ke kaki dan diimbangi juga dengan skill yang tinggi. Bagaimana cara kita meredam permainan dari mereka, Bung? Ya, Jepang itu sangat teratur, organisasi permainannya sangat rapi, dan cara mereka memainkan bola, mengalirkan bola itu sangat bisa dibilang terstruktur ya. Jadi kalau kita menghadapi Jepang, pertama garis pertahanan kita akan berisiko kalau kita main ofensif, main nyerang. Lalu kalau kita bermain mengadu kekuatan kita di tengah itu juga akan berisiko. Jadi bagi saya adalah lebih aman kalau kita bermain dengan compact defense dahulu dan kemudian bersiap mengantisipasi transisi Jepang antar ketika mereka menyerang dan bertahan. Jadi kekuatan sayap kita adalah salah satu keunggulan untuk melawan Jepang. Oke, kita menuju ke Bang Sandi Firdaus dulu yang berada di Osaka, Jepang. Sejauh ini bagaimana antusiasme masyarakat Indonesia yang berada di Jepang untuk menyaksikan pertandingan ini? Silahkan Bang Sandi. Ya, Ayu, Bung Wes dan juga pemirsa, memang antusiasme sangat tinggi karena memang tadi saya sempat dari monorail, stasiun monorail hingga ke stadion ini memang sudah mulai pada berdatangan para supporter, khususnya para supporter timnas Garuda yang telah hadir karena memang tiket yang disediakan oleh JFA sendiri sekitar 3.000 tiket ini sudah ludes terjual dan memang hanya tersisa dari orang yang mungkin tidak bisa atau berhalangan hadir untuk bisa digantikan dan juga bisa didapatkan oleh penonton yang belum datang, belum dapat begitu. Dan ini memang menjadi satu ciri khas dan juga tadi kami juga sempat berbincang dengan Garuda Jepang bahwa akan ada koreo dan juga tifo yang disiapkan sekitar 3 bulan lalu dan akhirnya di ACC atau di-approve oleh JFA yang nantinya kita akan sama-sama nikmati di tribun khususnya para supporter Indonesia ada, nantinya akan ada tifo yang juga bertemakan untuk menyemangati para pemain timnas Indonesia menghadapi laga krusial nanti karena tadi juga boleh menyinggung dari Bung Wes, memang Jepang dirasa tidak bermain sebelah mata karena kekalahan itu juga membuat kekalahan atas Australia membuat mereka ingin tampil serius dan juga meraih kemenangan saat melawan Indonesia. Ayu. Baik, terima kasih Sandi dan selanjutnya kita menuju Bung Wis. Bung Wis, ini sejauh ini menurut Anda pendekatan apa yang perlu dilakukan Indonesia saat melawan Jepang nantinya? Apakah kita harus bermain bertahan dengan mengandalkan counter attack? Silahkan Bung. Game plan, strategi maupun taktik itu pasti sudah diracik oleh tim pelatih dan analisa-analisa sudah diberikan. Jadi saya kalau kita yang mengamati dari luar adalah sangat berisiko kalau kita bermain ofensif, bermain menyerang. Melawan Jepang dengan bermain terbuka kita bisa dilumat ya dengan kemampuan mereka, organisasi permainan mereka yang rapi, struktur mereka yang kuat dan gameplay mereka yang jelas. Jadi bagi kita ya adalah lebih aman kalau kita main tadi compact defense dulu, bermain lebih tenang, minim kesalahan dan mentalnya harus terjaga karena kita sudah membuktikan tim Indonesia ini partai away di babak ketiga kan tidak bisa dibilang mengecewakan. Kita bisa menahan Arab Saudi, kita bisa menahan Bahrain, jadi kita harus bisa bermain dengan leluasa, bermain dengan santai, bermain dengan tenang, minim kesalahan, termasuk kesalahan-kesalahan elementer, operan-operan yang tidak penting dilakukan kesalahan, karena itu akan menjadi santapan bagi pemain Jepang. Setiap kesalahan kita, itu akan cepat sekali berubah transisi mereka dari bertahan menyerang dan kemungkinan pertahanan kita akan keteteran. Kalau saya dengar Rizky Ridho katanya cedera hamstring, ini akan menjadi sebuah ujian juga. Apakah trio kita yang sudah kuat ini terganggu nanti komposisinya karena mungkin Hilgers yang akan menggantikan kalau benar ya. Mungkin Sandi bisa kasih informasi benarkah Rizky Ridho disebut hamstring sehingga kemungkinan absen. Oke, Bung Wes, rekan kami kan sedang berada di Stadion Suita di Jepang. Mungkin ada yang ingin Bung Wes ingin tanyakan langsung kepada rekan kami yang sedang berada di Stadion Jepang sendiri. Silakan Bung Wes, langsung saja ke Bang Sandi. Ya, Sandi mungkin bisa ceritakan bagaimana euforia penonton Indonesia, pendukung Indonesia di sana, karena bagi saya euforia di Indonesia itu sudah mengarah kepada gangguan terhadap pemain. Tidak ada lagi pemain yang bisa santai di luar. Gangguan itu badai pujian, badai apa ya, kalau saya bilang mungkin sudah mabuk ke timnas ya. Jadi tidak ada pemain kita yang bisa santai, privasi sudah tidak ada. Nah, apakah di Jepang mereka mengalami hal yang sama dengan euforia pendukung Indonesia di sana?
Ya, Bung Wes, Ayu, dan pemirsa memang tipis-tipis ya melihat dengan bagaimana antusiasme dan euforia dari supporter kita. Karena memang kita ketahui dari setibanya di Bandara Kansai ini sudah disambut dengan meriah dan sampai ke hotel. Setelah itu pun esok harinya ada beberapa pemain yang juga mungkin coba menghirup udara segar di Osaka. Ada juga yang ikut bersuah foto dan juga mengikuti bagaimana aktivitas mereka. Tapi memang antusiasmenya lebih besar di Indonesia ketimbang di Osaka sendiri. Kita ketahui memang ada beberapa juga mungkin batasan-batasan dan juga previsi yang sudah dilakukan oleh PSSI. Tapi melihat dengan antusiasme itu, ini kami juga sempat berbincang dengan Garuda Jepang bahwa mereka juga telah mengakomodir para anggotanya atau supporter nantinya harus dilimpahkan ke stadion dan dimeriahkan di stadion begitu untuk melihat bagaimana situasi. Dan juga untuk menjawab tadi Bung Wes menanyakan kondisi Rizky Ridho di latihan perdana ketika di Stadion Expo 70, Rizky Ridho masih tampil prima dan ketika bermain di latihan official training itu juga masih melakukan latihan dengan baik. Tapi ketika setelah itu memang ada pernyataan dari dokter PSSI Timnas bahwa memang otot dari Rizky Ridho agak mengalami masalah. Dan ini juga menjadi satu perhatian khusus. Dan tadi memang benar ada beberapa pelapis, tapi memang untuk nantinya bagaimana kondisi Rizky Ridho akan kita saksikan di line up sekitar 1 jam lagi. Dan kalau saya pribadi melihat bagaimana atau mengintip secara tipis-tipis begitu latihan timnas Jepang kemarin pada official training, memang timnas Jepang lebih coba untuk menutup atau juga bagaimana menghalau dari bola-bola udara yang akan menjadi andalan Indonesia dan pemain-pemain Indonesia. Termasuk juga permainan bola-bola cepat dan juga operan-operan pendek ini masih terus diterapkan oleh pemain Jepang. Dan ini juga akan kita lihat nantinya karena memang itu gaya bermain dari timnas Jepang. Termasuk bagaimana untuk memanfaatkan atau timnas Jepang memanfaatkan bola mati. Karena memang kemarin tim pelatih yang dipimpin oleh Hajime Moriyasu juga lebih menitik beratkan pada bola-bola mati atau servis. Ini menjadi satu perhatian juga. Dan kemarin juga sempat para pemain timnas Indonesia juga coba mengcounter atau juga menghalau bola-bola mati yang coba diterapkan oleh yang nantinya akan diterapkan oleh timnas Jepang. Kita akan saksikan saat lagi mungkin bagaimana pertandingan dan juga antusiasme supporter yang hadir di sini juga dan hasil akan menentukan. Kalau saya balik nanya nih, Bang Wes atau Bung Wes, prediksi berapa nih? Bung Wes Ayu juga berapa prediksinya nih? Antara prediksi dan harapan agak beda ya, Sandi. Gimana Bung Wes terkait prediksi tadi? Saya sih berharap kita tidak kebobolan menit-menit awal. Karena kita itu belum pernah mencetak gol dalam 15 menit awal pertandingan dari 9 pertandingan sebelumnya. Jadi kalau bisa kita solid dulu di belakang, solid di awal, dan prediksi saya sih harapan lebih tepatnya kita pulang bawa poin deh, skor 1-1. Oke, baik Bung Wes dan Bang Sandi Firdaus ini melaporkan langsung dari Osaka, Jepang. Sebelumnya kita juga sama-sama berharap agar Indonesia bisa memberikan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih atas waktunya Bung Wesley dan juga Sandi Firdaus langsung melaporkan dari Osaka, Jepang, dan selamat kembali bertugas.